Atau Roy Suryo saya tantang, 2 aja, nggak usah dibawa cheerleadernya, 2 orang aja. Di apa? Di sebuah podcast atau di televisi, 2 orang aja. Anda mengarang fiksi itu. Jadi Dikit-dikit bohong. Memang bohong. Oke, jadi gini. Anda bohong. Oke. Doktermu asli Pak bohong? Asli. Mana? Ya bisa jadi mungkin gini. Siapa yang menyatakan pertama kali soal font? Ya dia jawab sendiri. Saya nggak pernah bilang soal font. Ya, Bang Rismon memang. 11.000 triliun %. Tadinya Times News Roman, tiba-tiba sekarang dikoreksi jadi Time Roman. Dulu nggak baca apa gimana orang ini? Ketika tidak senonoh, tidak baik, maka saya keluarkan. Kalau Bung Jamada mengatakan bahwa ini tidak boleh, itu hak Bung Jamada. Bung Jamada mau keluar pun itu hak Bung Jamada. Terjadi ribuan kali. 11.000 triliun % yang sering diulang-ulang itu mana buktinya? Oleh karena itu saya tobat. Anda nggak tobat. Lah orang tobat tuh kayak gitu gimana? Oke. Peneliti itu bisa salah, Mas Roy. Ya. Oke, saya lanjutkan. Buktikan kata-katanya. Kalau mau tobat saya lebih baik mati. Itu buktikan kata-kata itu. Dah. Di luar ruangan, jauh sebelum acara debat, Rismon Sianipar di depan media teriak menantang debat dengan Roy Suryo. Pengacara Roy Suryo, Refli Harun bahkan mengatakan meminta Roy Suryo untuk tidak meladeni. Tapi siapa sangka, dalam acara live debat di Rakyat Bersuara, situasi berbalik 180 derajat. Ditonton puluhan ribu rakyat di seluruh Indonesia, Rismon justru dipermalukan di panggung debat. Mau tahu keseruannya? Simak di video ini selengkapnya. Jadi ini adalah yang sudah ditampilkan oleh justru pihak sebelah. Mana ada orang menampilkan dari pihak sebelah? Kalau enggak kita benar-benar objektif. Ya. Jadi ini tampilan dari Taufik Bilfakih. Akhirnya jelas ijazah palsu. Perlihatkan ijazah rekayasa. Terbongkar paten di Jepang ditolak. Satu lagi kebohongan terkuak. Pulang dari Jepang tangan kosong kok ada sertifikasi dosen. Astaga, dokumen palsu terbongkar. Jadi pernyataan Bang Rismon semua maksudnya? Iya, ya ini yang dikatakan. Silakan saya promosikan ya Bang Taufik ya. Silakan nonton Bang Bill Offside. Oh tuh. Apa enggak baik kita lawan kok mempromosikan temannya. Lanjut ya. Berikutnya. Jadi kalau sudah integritasnya error ya kayak gini. Ini tadi sudah saya bilang. Ini surat jawaban dari Yamaguchi. Ada kategori tidak terdaftar di PDD Dikti. Kalau dicari namanya nggak ada di PDD Dikti. Ya. Orang sudah berbohong yang nggak akan ada. Ya. Dalam debat ini, kunci keunggulan Roy Suryo justru muncul sejak awal. Sebelum masuk ke substansi soal ijazah Jokowi, ia lebih dulu mengguncang mental Rismon Sianipar. Strategi yang dipakai bukan sekadar argumen, tapi serangan psikologis yang terarah, dan tampaknya cukup efektif. Rismon terlihat tidak berkutik ketika keaslian ijazahnya mulai dipertanyakan. Yang menarik, data yang digunakan Roy Suryo bukan data baru. Ia justru memanfaatkan data yang sebelumnya dipakai oleh relawan Jokowi untuk menekan Rismon agar meminta maaf. Di titik inilah posisi Rismon benar-benar terkunci. Momentum debat pun berbalik, dan sejak saat itu, panggung seolah sepenuhnya menjadi milik Roy Suryo. Paten tertolak. Udah jelas ya. Paten tertolak, nama di PDD Dikti nggak ada. Bohong lagi nih ya. Kemudian mengaku doktor atau PhD, bukan PhD, dokter Eng. Ya. Padahal dokter Eng itu biasanya Jerman. Ya. Jepang itu PhD. Dasar analisis digital apa nggak ada. Pakai apa dan lain sebagainya. Oke lanjut. Nah ini yang tadi ya. Oke supaya cepat. Yang jelas nama Presiden Yamaguchi-nya salah. Jadi orang yang sudah tahun lalu misalnya saya. Waktu saya itu adalah rektornya atau waktu itu misalnya rektornya adalah Pak Muhammad Adnan atau Ikhlasul Amal. Zaman saya Prof. Ikhlasul Amal. Tiba-tiba saya tulis rektornya Pak Teuku Yakob. Ya kan sudah salah. Ini sudah salah ini nama rektor nggak ada. Dan tadi yang ditujukan, kalau teman mau tahu, itu adalah transkrip, bukan ijazah. Transkrip. Nilai. Ya, kalau transkrip nilai itu bukan ijazah. Gitu aja nggak ngerti, repot. Ya. Nah, ini ijazah yang asli. Ini loh ijazah kayak gini. Bentar. Kalau ijazah Yamaguchi kayak gini? Iya, agak kekuning-kuningan, terbuat dari serat kayu. Ini, serat kayu? Serat kayu, warnanya agak kuning-kuningan. Transkrip nilai benar, seperti yang tadi disampaikan. Ya, yang penting ijazah. Ngapain transkrip nilai? Ijazah nggak ada, transkrip nilainya zong. Udah. Nggak usah terlalu banyak. Lanjut, next. Tapi saya tanya, ya. Bung Rismon, ijazahnya ada di rumah, boleh? Ijazah Bang Rismon ada di rumah? Ada, tapi nggak perlu Roy Suryo tahu. Ya, saya garis bawahi, ada tadi ya? Ada. Ketawa, kenapa ketawa? Ya ketawa. Orang kok takut dengan ijazahnya, gimana sih? Oke. Intinya ada menurut Bung Rismon. Oke. Di rumah ada, tapi tidak perlu Ini diberikan kata kuncinya sekarang apa? Saya nggak perlu bantah. Tapi saya hanya bawa satu alat, namanya cermin. Ini cermin, ini tulisannya akun @sianiparismon. Ya. Tanggal waktu itu tanggal 26 Februari 2006. 2026, oke. Baru 2026 Februari. Jadi baru kapan? Baru sekitar 10 hari dari tanggal pengajuan RJ. Kapan penelitiannya? Yang katanya 3 bulan sebelumnya. Tanggal 26
masih berkesimpulan tidak ada variasi sama sekali bahwa pada logo UGM tanda tangan mengkonfirmasi bahwa legalisir itu pada Jalwako itu. Bagaimana KPU? Pengajuan RJ tanggal 3 Maret. Berarti berapa hari itu? 10 hari sebelumnya. Enggak dong, kan 28 Februari terakhir. Iya, oh iya, berarti 5 hari. 26, ya 27, 28, 1, 2 Maret. Berapa? Iya, berarti dalam waktu 5 hari. 5 hari itu otaknya sudah ditranslasikan, dirotasikan. Oke. Ya. Sebentar, ini jadi 5 hari. Iya, dia masih nulis kayak menurut gini. Bung Roy, Bang Risman berubah. Iya, Saya berikan kesempatan masih dia. nulis kayak gini. Ya, 26 Februari masih ke Bawaslu. Boleh nggak saya jelaskan, saya minta pendapat sedikit aja. 5 hari berubah, kelamaan. Bung Risman. Udah 5 hari nanti aja. Saya dulu aja. Sedikit. Ya, Nanti saya wes. berikan kesempatan. Nggak akan saya kurangi waktunya. Oke. Biarinlah Roy Suryo mengarang fiksinya ya. Loh, ini bukan fiksi. Ini fakta. Kenapa Fakta itu kok bisa fiksi. biarkan? Ini fakta. Kalau entar dulu, Roy, penelitian itu independen. 49 halaman Anda itu juga saya nanti nggak saya tahu. jawab itu. Kecil itu Nggak, apa itu? Saya tidak perlu kasih tahu Anda saya meneliti kapan. Ya udah. Anda mengarang Ya udah, fiksi itu. bohong. Udah, Oh, jadi ketahuan bentar, bohong. dikit-dikit bohong. Memang bohong. Oke, jadi Memang gini. bohong. Anda Saya bohong. bohong. Oke. Doktermu asli Pak bohong. Asli. Mana? Ya, bisa jadi mungkin gini, Bung Risman. Salah satu pukulan paling fatal yang diungkap Roy Suryo adalah soal hak paten yang pernah diklaim oleh Rismon Sianipar. Faktanya, status hak paten tersebut ternyata ditolak. Hal ini jelas bertentangan dengan pernyataan Rismon sekitar 11 bulan lalu dalam podcast Refli Harun, di mana ia seolah menunjukkan bahwa hak paten itu telah diakui. Dan bahkan menghasilkan uang lebih dari 5 miliar per tahun. Dia apa-apain kan banyak kan gitu kita di Anda ada Indonesia. paten sekarang? Enggak. Saya 3 kalau saat itu. Oke. 3 terregister. Di Jepang? Iya, di Jepang. Di Indonesia enggak didaftarkan? Enggak, Bang. Memang pada saat itu saya temukan ya memang pada saat fully funded by Japan Oke, jadi hak mereka. Iya, akhirnya hak mereka Iya. saya dibagi Iya. dikit gitu, Bang. Oh, dibagi dikit sampai sekarang dibagi. Iya. Oh, jadi Anda paling tidak yearly atau monthly mendapatkan Yearly. Yearly, ya? Jadi yearly kira-kira dapat 5 miliar gitu setiap tahun. lebih lah, Bang. Jadi ini hanya pakai cermin saja. Terus ada orang kalau peneliti asli itu punya standar errornya 3% sampai dengan maksimal itu 8 atau 10%. Kalau errornya sampai 180%, itu peneliti opo, ya? Yang bisa kemudian meneliti diputar tadinya A jadi Z, nggak ada. Lanjut. Nah ini kaca yang pertama udah jelas ya. Jadi apa yang pernah dikatakan ini berarti bohong. Kalau memang masih ada, ya ini masih ada, masih bisa diklik di dia. Nah ini yang tadi, nggak usah saya jelasin lagi ya. Ini jelas dulu saya kalau seorang peneliti itu tahun 2003 aja udah ditunjuk oleh Pak Menteri Samsung Waris. Kalau tadi jawaban nggak ada di Google Scholar. Oke, nanti gampang. Oke. Saya bahkan pernah mendapat penghargaan dari Mabes Polri, bahkan mendapatkan dari negara. Bagi apa nih? Saya baca sebentar ya. KRMT Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Luar Ya. biasa. Roy Suryo, N-nya apa nih Mas? Noto di Projo. Oke, sebagai penceramah. Iya, Ada Rakernas Humas Polri. Itu tahun 2005. Oke, kalau Udah penceramah sampai- saya juga pernah. Oh iya, Punya makanya, ini. tapi tahun 2005 kan? Oke, iya. Sertifikat telematikanya mana? Iya, itu loh. Sertifikat nggak bisa baca. telematika mana? Orang nggak bisa baca itu. BNSP ini surat bukan sertifikat. Ketua tim koordinasi telematika Ini gimana sih? bukan sertifikat, Roy. Aduh, udahlah nggak Mana sertifikat bisa BNSP? dibaca. Jangan Ini dipotong karena- dong, Mana Ade. sertifikatnya Udah, nggak ada? Jangan dipotong biar Mana menjelaskan. cerita? Bisa bacakan. Nah, biasa, jangan Kau kata dipotong dong. kau munculkan Biasa itu. dia ya. menjelaskan. Mas Roy, Itu bukan saya pertanyaan. sertifikat. Potong aja. Pertanyaannya, dari mana Mas Roy bisa mendapatkan dalam tanda kutip Banyak. gelar pakar telematika? Oke, banyak nanti Oke, bisa dilihat silakan. gambarnya. Bahkan nggak usah jauh-jauh. Ini mungkin hanya satu atau sebagian orang aja di Indonesia yang dapat bintang jasa utama. Ya, ini Mahaputra. Oke, lanjut. Ya, udah, lanjut. Nah, ini yang tidak akan bisa terbantahkan. Nah, yang pakar telematika mana? Belum. Apa? Nanti ada. Ini nggak urut Nanti, soalnya. Oke, ada. Tapi saya ingat terus loh, saya kejar terus loh. Kejar, silakan Ini dikejar. uji telematikanya mana? Ya, Dari tadi. silakan dikejar. Jadi, kalau ini jelas, pada tanggal 15 April 2025 di ruang 109, saya, Dr. Tifa, dan Dr. Resmon Hasiolan Sianipar Magister ya, waktu itu ada di sana. Ya, kan dia mau disebut gitu. Ya, sebut aja lah biar seneng. Ya. Nah, waktu itu siapa yang menyatakan pertama kali soal font? Ya dia jawab sendiri. Saya nggak pernah bilang soal font. Ya, Bang Rismon memang. 11.000 triliun persen. Tadinya Times News Roman, tiba-tiba sekarang dikoreksi jadi Time Roman. Dulu nggak baca apa gimana orang ini ya, itu loh. Tiba-tiba. Saya itu jelas ini. Dulu adalah yang saya katakan, mungkin Bang Aiman dan semua pemirsa ingat. Saya waktu itu memotret dengan kamera resolusi tinggi. Oke. Tidak ada orang lain yang melakukannya. Ini di perpustakaan UGM. Enggak, ini di ruang 109. Oh, Fakultas oke. Kehutanan. Oke. Jelas di sini kelihatan kertasnya saja sudah beda. Kertas yang ini kertas yang baru,
Ini kertas yang lama. Ini dalam satu buku ya? Dalam satu skripsi. Ini lembar pengesahan. Lembar pengesahan. Oke. Saya tidak perlu bicara fontnya. Saya akan bantah untuk itu. Saya akan Apa bantah. ini orang yang nggak punya Nanti saya berikan kapasitas apa ini? Ya. Enggak, Satu. itu dianalisa pakai apa? Yang kedua, ya. Enggak, itu Yang kedua, visual mata atau pakai ini nggak usah telematika? motong-motong, Visual dokter mata. palsu motong-motong. Visual mata Ya, pasti. udah nggak usah. Visual mata ini Mas. Iya. Mas Roy ya. Nggak Karena beda masalah. warnanya, kalau beda warna jelas kan. Jadi di sini Visual sudah mata. jelas. Di sini nama ini mau dikoreksi translasi, mau pakai oposisi, wah misalnya, nggak bisa menjawab ini. Dulu yang namanya Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu masih doktor pada bulan November tahun 1985. Kok tiba-tiba di sini jadi profesor? Pada Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu pidato guru besarnya pada bulan Maret 1986. Itu tidak terbantahkan. Ya, ini salah berarti. Udah jelas mana ada maunya tadinya dokter kok ditulis profesor mau. Udah ini nggak bisa terjawab mau dengan translasi rotasi. Wah, apa itu? Ya nggak usah. Lanjut, ya. Lanjut. Nah, ini kalau mau jawab, simpel aja. Mau ijazahnya apapun, fotonya Jokowi bukan? Bukan. Udah jelas ini ada Ini pakai program analisis apa? pakai face comparison. Oh, face Iya. comparison. Itu datasetnya Udah berapa? udah jelas. Udah Enggak, usah data ngomong terus. ujinya berapa, Mas Roy? Udah nggak usah Betul, ngomong terus. betul Udah. itu. Saya Data nggak ganggu. ujinya berapa? Saya nggak ganggu. Kalau 1 lawan 1 bukan Banyak. ini ya. Anda tahu kita, udah saya nggak usah jawab, dokter palsu dijawab nggak usah. Ya. Dah, ya. Itu datasetnya Gambar dulu saya. jelaskan. Coba datasetnya berapa? Metodenya apa? Anda kan sudah ngomong tadi, Terus jadi nggak usah ngomong preprocessingnya lagi. apa? Udah nggak perlu. Nggak perlu. Mas Roy mengatakan bahwa ini Ya. bukan dari mana? Ini ada program face comparison. Oke, face comparison. Face Result. comparison, foto saya, ini foto saya asli ini tahun 91. Oke. Ya. Dengan foto saya sekarang mau fotonya berapa tahun lagi, tetap match. Oke. Ini penipuan Kalau match publik adalah ini. Ini clear. penipuan Nanti publik. saya berikan kesempatan. Nggak saya usah maju, ngomong. saya maju, saya Yang maju. penipuan publik itu yang ijazah segmen ya, dokternya Bang Haji ya. palsu. Oke. Nanti itu nggak Next punya. segmen, karena saya hari ini saya segmen ini full kasih ke Mas Roy. Iya, nggak usah Seperti ngomong juga orang Mas nggak punya legal standing. Morismon. Nggak pernah belajar, pendidikannya cuma D3 sastra, makanya bisa ngomong Jepang. Dan ketika ngomong Jepang di sini, respon nggak bisa jawab waktu itu. Ya, Oke. bisa dikatakan. Jadi udah jelas ya. Saya Jadi dulu. saya foto tidak terbantahkan. Ini not match. Foto ini bukan fotonya Jokowi. Mana ada foto Jokowi bibirnya tebel? Ini bisa langsung saya bantah nggak? Enggak Nanti usah, saya berikan. nggak perlu, Next segmen. nggak perlu. Karena nanti nggak terlewat usah, nggak kami. usah, nggak usah Ingat ngapain lagi kamu. apa? Karena kesempatannya untuk Mas Roy. Kesempatannya sudah, tadi kenapa nggak dijelasin? Tadi nggak jelasin foto, sekarang mau bantah-bantahin aja. Ya, nggak usah. Oke, silakan Mas Roy. Oke, jadi ini sudah jelas. Dari sisi bibirnya, dari sisi matanya, dari sisi hidungnya, tidak ada. Jadi clear banget ya. Jadi soal foto, itu tidak terbantahkan. Foto ini not match. Dia bukan Joko Widodo, bukan Jokowi. Lanjut, next. Udah nggak usah. Nah, ini yang namanya Ella tadi. Yang dia modal. Sudah jelas, ijazah saya ketika di Ella ini bukan masalah resolusi. Bukan ini sama bahkan ijazah saya itu fotokopi. Yang di bawah sebentar, yang di bawah yang Dian Sandi. Dian Sandi. Oke. Sama. Biar sama preparatnya. Iya, preparatnya sama, ini Dian Sandi. Resolusinya lumayan tinggi. Ini adalah fotokopi malah punya saya tuh. Jadi lebih rendah lagi resolusi. Lihat dari fotokopi. Terbaca nggak punya saya tulisan ijazahnya kalau itu asli? Terbaca masih. Oke. Logonya UGM terbaca nggak? Terbaca. Legalisasinya terbaca nggak? Itu Terbaca. fotokopi ya, hitam putih. Fotokopi Iya, hitam putih fotokopi aja masih terbaca. Oke. Kalau ini color, harusnya terbaca, nyatanya buyeh. Ini rusak gambarnya. Udah, setelah error level analysis, ini error. Udah gitu aja, gampang. Lanjut. Next, gambar yang lain. Nah, ini ijazah yang memang asli yang ditunjukkan pada sidang CLS di Solo. Dengan hormat kita kepada almarhum Bambang Budiarto ini, yang dibawa oleh adiknya, Pak Rujito. Jelas kalau ini ada watermarknya, ada embossnya jelas banget. Nggak usah diterang-terangin kayak pakai program apa tadi. Dan itu baru sekarang ketemunya. Dan tadi mengakui, dulu ada, tapi saya tidak bilang. Itu namanya bohong. Nggak boleh peneliti kok bohong kayak gitu. Ya, kalau iya. Dan saya berani bersaksi, itu ada Mas Refli di sini. Ketika kita keluar dari ruang Polda Metro Jaya tanggal 15 Desember, saudara ini, ya Dr. Resmond Hasiholan Sianipar, bersama Mas Rostam, bersama saya, tidak ada yang dipengaruhi. Kita semua sepakat mengatakan ijazahnya palsu kok itu. Kok tiba-tiba sekarang bilang dipengaruhi oleh Mas Refli? Enggak. Ada Bang Asam. Masa menuduh lawyernya mempengaruhi? Enggak ada. Kalau orang bisa dipengaruhi, ya namanya peneliti apa itu ya. Bisa pengaruhi kayak gitu. Itu Nggak dikatakan ada. sebelah kanan itu waktumu udah nggak lewat. ada pakai apa? Udah nggak usah. waktumu Itu udah lewat. dikatakan emboss maupun Udah, watermark mana? nggak ada pakai apa? Mana? Pakai mata. Mana? Ini udah ada jelas sudah.
Enggak, yang di situ dikatakan tidak ada watermark atau emboss yang sebelah Sudah, nggak usah kanan. Itu ngomong lah. kesimpulannya pakai apa metodologinya? Pakai mata, Mas. Dokternya Pakai palsu. mata, pakai Iya mata. mau ngapain? Pakai apa? Iya dokternya palsu mau ngapain? Enggak pakai apa? Jawab dulu. Mau Pakai pakai mata. program apa? Kalau Takutnya bilangmu pakai mata dokter palsu. Palsu sudah ada. Palsu udah. Nggak bisa pakai jawab mata, berarti jawab. pakai mata. Lanjut. Terus telematikanya di mana? Oh banyak lanjut. Nah nih. Oke, kita dengerin dulu. Nih, telematika tuh tahu nggak? Telematika tuh ilmu gabungan dari telekomunikasi, multimedia, dan informatika. Digital forensik itu bagian kecil dari ilmu informatika, tahu nggak? Sertifikatnya mana? Iya kan? Jadi telematika itu Sertifikatnya sudah mana? jelas. Apalagi kamu ya nggak ada. Sertifikatnya Nggak ada, mana? jangan Ada dipotong-potong banyak dong, udah biar diakui. Oke, terus menjelaskan. Oke, ini oke. namanya ijazah fotokopi legalisir yang sekarang sudah diterbitkan bukunya oleh Dr. Bonatua. Yang nanti Michael akan saya minta ya untuk cerita. Boleh, silakan. Ya. Bang Dan sudah Eman. jelas, ini tidak ada ijazah Interupsi dong, aslinya. sebentar aja, sebentar Ya, aja. ya nggak usah Pak Zaki, ngapain Bentar, potong-potong. bentar, kenapa? Udahlah, nggak usah lah, Enggak, ngapain. mohon kata palsu. Buktikan aslinya. Bukan begitu. Iya, buktikan ceritanya. aslinya. Ya, dibuktikan aja Buktikan aslinya. aslinya. Buktikan. Saya akan Enggak. berhenti bilang palsu kalau ada aslinya. Saya pikirkan aja. Iyalah. Karena Iyalah. pada saat hukum Anda bicara dulu cara bicaramu itu. Oh, nggak usah. Saya bisa bertanggungjawabkan. Anda memang Kalau mau tuntut saya orang. bilang palsu, Ya. ya silakan tuntut. Bung Jamada. Termasuk ijazah Pak Iya, Jokowi palsu. 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 Dibuktikan Belum aja. bisa. Udah palsu, Ada udah nggak palsu. aslinya, Udah. gitu. Mohon dicatat ya. Biarkan dengan konsekuensi. Perkataan dia Dicatat. palsu. Iya, palsu. Semua di sini coba nilai. Nggak bisa nggak membuktikan Memang apa palsu. yang Anda. Memang palsu. Sama-sama dengan Roy. Memang Bisa nggak palsu. membuktikan Perkataan apa yang Anda Anda itu. itu? Udah memang palsu. Biarkan Bawa dong. biarkan Bang Roy Suryo dengan Saya konsekuensinya. kira tolong juga Enggak, beliau sudah Bang Roy ini sudah saya nggak terima, tersangka. saya selaku praktisi hukum. Nanti konsekuensi silakan disampaikan. Termasuk ijazah Pak Saya nggak bisa. Jokowi. Sama kita saya juga nggak bisa praktisi melarang hukum, saya menyampaikan Yahmada. sesuatu. Saya keberatan. Yahmada, bawa Bisa aja dulu out. aslinya, tunjukkan. Kalau nggak bisa nilai. Kalau nggak bisa nilai. Bagi saya yang asli. tidak boleh di sini Kalau adalah nggak bisa menghujat. nilai kata-kata Kalau palsu dengan itu keyakinan, seolah-olah dia hakim. saya harus adil di sini Bung Jamada. Ya, Kalau dengan ada keyakinan, Bung Bro, ada siapa silakan. di sini? Tapi Benar nggak ketika kata-kata ini? tidak senonoh, tidak baik, maka saya keluarkan. Kalau Bung Jamada mengatakan bahwa ini tidak boleh, itu hak Bung Jamada. Bung Jamada mau keluar pun itu hak Bung Jamada. Silakan. Oke, silakan. Kecuali dia tidak pantas, bicara tidak pantas. Disinilah kelihatan kualitas seorang Jahmada Girsang dalam melihat sebuah persoalan, hingga harus diingatkan pembawa acara. Ketika Rismon yang sudah tampil duluan memaparkan bahwa ijazah Jokowi asli, kubu Roy Suryo hanya menyimak. Tapi ketika Roy Suryo tampil memaparkan hasil analisanya, Jahmada justru protes dan memaksa Roy Suryo untuk berpendapat sama dengan mereka. Bukankah mereka diundang debat karena mereka memang beda pandangan soal keaslian ijazah Jokowi? Bicara tidak pantas ya. Saya Kalau akan- dengan keyakinan silakan. Ya, saya akan sangat dengan sopan. konsekuensi hukumnya Ya. tentu. Saya akan dengan sangat sopan mengatakan monggo tindak. Nah, di Monggo sini saya harus tindak. sampaikan saya tetap adil. Saya tidak ke Iya. kanan, saya tidak ke kiri, saya tidak pro, saya tidak kontra. Oke. Silakan. Mas Aiman, ya. Jadi dari penelitian ini saja, penelitian yang saya tidak hanya pakai punya Pak Bonatua. Ketika ngambil ini juga beberapa kali saya, Mas Michael, Pak Janes, dan Pak Dr. Bonatua juga bersama teman-teman Bon Jovi, ya. Dr. Leoni Lydia, Pak Lukas Luarto, Pak Sam, itu kami ngambil ini. Jadi kami ikut. Saya bukan hanya ngikut-ngikut, kami ikut melakukan ini. Dan bahkan Dr. Bonatua itu pertama kalinya punya ide ini. Itu di Jalan Damai tempatnya Santana, saya ada di situ. Ya nggak Mike? Ada, jadi Betul. ini diteliti nggak? Ya. Jadi itu sebagai penguat dari penelitian nyatanya sekarang ini membuktikan kalau legalisasi dari ijazahnya Jokowi itu bermasalah. Lihat saja capnya dari 2005 dan 2010 sama persis plek ketiplek. Mana 5 tahun kok bisa sama persis? Ini 2012 di DKI Jakarta. Ini 2014 di Pilpres. Ini 2019. Dari sini saja sudah tampak yang namanya Profesor Dr. Muhammad Naim itu mendahului zamannya. Prof Naim 2005 belum jadi dekan Fakultas Kehutanan. Kok bisa nanda tangan? Itu udah telek fakta itu udah. Jadi itu ada di bukunya Dr. Bonatua. Lanjut, next. Ya. Banyak banget sebenarnya gambarnya, tapi Terakhir, ini terakhir. Oh, ini terakhir. Ya ini yang paling terakhir ini. Oh, sebentar.